Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Record for Public. Di video ini teman-teman, saya akan beritahukan ada dua faktor yang menyebabkan tabung gas teman-teman itu terjadi rembes atau bocor. Itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu terjadi pada dua karet ini yang teman-teman lihat, dan umumnya terjadi bersumber pada dua karet ini. Ada apa dengan dua karet ini teman-teman? Yaitu dimana teman-teman kalau beli tabung gas di agen pasti akan alami kesehariannya dalam pemasangan regulator ke kepala gas LPG. Di saat memasang regulator ke kepala tabung gas LPG, teman-teman pasti sering mengalami namanya rembes atau bocor. Inilah faktor yang sering terjadi teman-teman, mendapati suatu karet yang tidak baik. Dua contoh inilah yang akan saya perjelas. Kesatu, karet yang didapati oleh teman-teman itu memiliki lingkaran seperti ini. Contohnya ada dua karet, saya akan perjelaskan satu karet dulu ya teman-teman ya. Inilah akan saya jabarkan satu persatu. Nah, di sini teman-teman, fokus. Lingkaran inilah teman-teman yang terlalu besar. Perhatikan jarum penunjuknya teman-teman ya. Lingkaran inilah yang terlalu besar. Meskipun bulatannya itu sudah cukup, tapi teman-teman ini harus diperbaiki, ada solusinya. Dan yang satu lagi yang ini emang lingkaran dalamnya kecil teman-teman, memang dia cocok, dipastikan tidak rembas di saat pin regulator disuntikan atau dituncepkan di lubang ini dalam pemasangan kepala regulator. Tapi lingkar luar ini teman-teman, nih dia lingkarnya tuh kecil, jadi harus tambah juga, ada solusinya teman-teman. Dipastikan dua karet ini akan mengalami kerembesan atau kebocoran di saat teman-teman memasang kepala regulator. Solusinya gimana teman-teman? Gampang. Lihat ini adalah seal tip teman-teman. Seal tip ini atau solusi air, selain bermanfaat untuk mencegah kebocoran dari pipa yang bocor pada air, di sini juga dapat dipergunakan dengan cara menambah pertebal pada karet yang saya maksud tadi. Pihak Pertamina juga teman-teman menggunakan seal tip ini untuk mencegah kebocoran. Nanti saya akan perlihatkan buktinya. Pihak Pertamina juga menggunakan seal tip atau solasi air ini. Nah, untuk solusinya teman-teman bisa lihat cara mengatasinya. Nih, lihat teman-teman, seperti ini ya. Ini harus dilingkarkan seperti ini.
Nih ya teman-teman, ntar saya akan lilitkan dulu ya teman-teman. Teman-teman tinggal lilitkan seperti ini. Setelah itu putuskan seperti ini. Nah, kan teman-teman tinggal rapikan seperti ini. Maka jadinya seperti ini teman. Maka jadinya seperti ini teman-teman ya. Kenapa yang lingkarannya besar? Kenapa yang lingkarannya besar ini harus dikasih selotip juga? Karena untuk memperkecil pada saat dimasukkan ke dalam lingkaran kepala silinder tabung gas teman-teman. Oleh karena itu dikasih selotip juga. Nah, sementara yang lingkarannya kecil ini harus kasih selotip juga karena dia lingkaran luarnya bulatnya kurang besar untuk mencegah agar tidak koclak atau longgar di saat dimasukkan ke dalam lingkaran silinder kepala tabung gas teman-teman. Itulah yang menyebabkan tabung gas teman-teman atau masyarakat selalu mengalami kebocoran atau rembes. Dan gimana karet yang sesungguhnya yang bagus itu? Inilah karet yang sesungguhnya yang bagus teman-teman. Lingkaran dalam kecil, penampangnya lebar, dan bulatnya juga dia besar. Kenapa demikian? Karena dia apabila disuntikan pin regulator dia langsung ngepres teman-teman. Kalau pakai yang karet yang nomor 3 ini, yang ini cakep nih. Dia memiliki lubangnya kecil, lingkarannya, penampangnya lebar, dan bulatnya itu juga besar. Inilah yang bagus teman ya. Di sini teman-teman saya akan perlihatkan bukti kalau Pertamina juga menggunakan seal tip. Perhatikan jarum penunjuk saya. Nah, inilah teman-teman, Pertamina juga menggunakan seal tip atau solasi air. Nih buktinya. Ini adalah seal tip teman-teman. Sama seperti ini.
Dan di sini saya akan perjelaskan teman-teman. Ini akan saya buka dua faktor karet yang sering terjadi kebocoran yang tadi sudah diperbaiki cara lilitannya. Yuk, saya akan buka regulator ini teman-teman ya. Dua karet ini teman-teman yang saya bilang tadi sebelum diperbaiki, kalau misalkan lingkarannya itu ini tidak ditambah seal tip, maka akan terjadi, ini contohnya yang ini teman-teman. Ini yang lingkaran dalamnya kecil, lingkaran luarnya itu kecil namun diperbaiki. Tapi kalau belum diperbaiki seperti ini teman-teman. Nih, apabila dimasukkan ke sini, lihat teman-teman, ini dia teman-teman. Inilah yang saya bilang tadi, yang karet yang bagus, lingkarannya kecil, lingkaran dalamnya, penampang lebar, dan lingkaran luarnya juga besar. Ini yang bagus teman-teman. Dan ini adalah yang bermasalah karetnya teman-teman. Sebelum diperbaiki, lingkaran dalamnya emang kecil cocok, tapi lingkaran luarnya itu kecil tidak besar, maka akan terjadi koclak. Inilah karet bermasalah. Pertama, saya akan contohkan. Nah, ini teman-teman koclak. Tuh, koclak kan? Nah, koclak kayak begini teman-teman, ini akan terjadi kebocoran. Tuh, teman-teman bisa lihat kan, ini koclak. Nah, supaya nggak koclak goyang seperti ini, makanya dikasih seal tip seperti ini agar dia tidak goyang atau koclak. Nih, ini koclak teman-teman karena lingkarannya ini emang udah cocok, tapi lingkaran luarnya kecil jadi koclak dia. Ini koclak teman-teman tuh. Nah, koclak ini pasti akan bocor. Itu karet yang bermasalah yang pertama. Ini kan saya keluarin dulu. Dan ini adalah karet yang kedua ya, yang bermasalah itu teman-teman. Ini lingkaran dalamnya besar. Dan juga memang kalau lingkaran luarnya emang sudah besar, sudah cocok, tapi ini lingkaran dalamnya yang besar bermasalah teman-teman. Jadi di saat dimasukkan ke sini, nah, dan disuntikan oleh ini pin regulator, maka dia akan tidak ngepres teman-teman. Dia tidak ngepres, dia akan terjadi kelonggaran. Oleh karena itu lubang lingkaran dalamnya harus diperkecil dengan cara dikasih nih seal tip. Ini yang udah jadi teman-teman.
dikasih ini. Nah, begitulah teman-teman untuk mengatasinya, agar teman-teman gak usah takut lagi kalau misalkan terjadi kebocoran. Itulah sumbernya yang bermasalah itu ya. Jadi intinya teman-teman gak usah khawatir lagi kalau misalkan dalam pemasangan kepala regulator ini untuk terjadi kerembesan atau kebocoran. Sudah tahu kan teman-teman, ada 3 karet, yang 2 karet yang masalahnya seperti itu. Sekian dulu teman-teman tutorial dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Silahkan share video ini teman-teman agar lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat, agar tidak takut lagi dalam pemasangan sendiri di rumah, pemasangan regulator ini. Silakan teman-teman support channel ini dengan subscribe, like, dan share agar lebih bermanfaat lagi video tutorial ini. Assalamualaikum teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Record for public. Ini saya rusak teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ini rusak, gampang teman-teman ya. Ini saya rusak. Tuh. Caranya seperti itu teman.